Wow, amazing, so big. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya, saya akan masak ayam singgang ataupun singgang ayam dan juga pulut kuning. Nah, sekarang adalah yang saya masukkan bumbu-bumbu untuk memasak ayam singgang, dan yang antara lain adalah ada bawang merah, bawang putih, kunyit, juga jahe, lengkuas, semua saya sudah haluskan. Kemudian ada juga serai, daun kunyit, dan daun salam, dan seterusnya ya. Saya akan masukkan santan secukupnya, dan ini santannya sedikit banyak ya dari masakan gulai yang biasanya saya masak, karena kita akan memasak satu ekor ayam dan nantinya akan kita keringkan. Inilah proses memasak ayam singgang, dan inilah ayamnya ya, memang hampir full satu ekor ya, cuman dua pahanya tidak ada ya. Yang saya masukkan ini memang besar, boleh dibilang satu ekor juga ya. Nah, seperti ini ya, separuh sudah terendam dengan santan, dan nantinya kita akan terbalikkan ya. Sekarang api saya sudah hidupkan, api kompor, dan kita akan biarkan beberapa menit ya, sehingga nantinya setelah mendidih, setelah seperti ini ya, beberapa menit kemudian mendidih, dan kita mulai mengacau ataupun mengaduk santan dan juga bahan-bahan lain yang di dalam ya. Jangan biarkan mengumpal, karena kalau mengumpal nanti ya dia akan pecah minyak, dan kalau sudah pecah minyak artinya masakan kita ya kurang sedap. Dan saya akan coba terbalikkan ya, dan ini sedikit ribet ya, karena porsi ayamnya memang lumayan gede, satu ekor seperti ini ya, jadi sedikit kesusahan untuk membolak-balik ya. Tapi ini memang sudah seperti ini kalau masak ayam singgang ya, memang satu ekor. Dan ayam singgang seperti ini adalah ciri khas dari masakan Minang ya. Dan biasanya ayam singgang atau singgang ayam dipergunakan ataupun dibuat dalam acara-acara tertentu di Minangkabau, khususnya di tempat saya di Pasaman Barat, seperti dalam acara akikah, syukuran, ataupun tahlilan 7 hari meninggal dan lain-lain ya. Dan kesemuanya boleh dikatakan ini adalah termasuk salah satu dalam acara adat istiadat. Dan nantinya, oke, sekarang sebelumnya sekarang kita akan masukkan sedikit garam ya, karena ini sudah mendidih. Saya masukkan sedikit garam dan juga secubit ajinomoto ya, dan ini adalah untuk penambah rasanya. Dan di dalam santan ini ya, saya juga masukkan kira-kira 2 sendok makan, yaitu kelapa parut yang belum diparut ya, yang belum diremas, belum diambil santannya. Kelapa yang baru diparut saya masukkan kira-kira 2 sendok ya. Dan ini untuk membuat seperti kerisik nantinya ya. Kalau nantinya sudah kering, dia akan berbaur dengan resep-resep yang lain ya, dengan bumbu yang lain, dan ini adalah akan menambah aroma dan juga rasanya. Dan ini aromanya pun sudah naik ya, dan saya pun sudah terbit selera membaukan aromanya yang sudah menusuk hidung. Dan ini juga adalah kali pertama ya, atau first time saya memasak seperti ini, yaitu ayam singgang. Dan karena ini ya, saya ingin
mempraktekkan apakah saya nih bisa memasak ayam seperti ini ataupun tidak ya. Dan alhamdulillah yang saya masak ini hasilnya tidak mengecewakan. Dan nonton terus ya videonya sampai selesai dan banyak lagi cerita-cerita lainnya ya. Dan sekarang saya terbalikkan terlebih dahulu ya, dan ini pun sudah hampir kering, dan artinya kita pun sudah hampir selesai memasak ayam singgang. Dan kelihatannya warnanya pun sudah berubah ya. Sekarang sudah kecoklatan dan aromanya memang semakin menusuk ya, dan memang menyerempetkan selera. Oke, sementara tadi ya saya pun sudah masak nasi kuning. Nasi kuning yang saya masak adalah beras pulut yang saya masak dengan santan. Kemudian saya kasih sedikit kunyit untuk membuat warna kuning ya, dan saya kasih secubit garam, dan itu pun sudah masak ya, dan saya sudah sediakan. Dan kita akan tunggu ya beberapa menit lagi setelah ini selesai masak ya, dan saya akan makan bersama ayam singgang ini ya, seperti ala-ala tumpeng. Nah seperti itu ya, ada nasi kuning dan di atasnya ada ayam, porsi seperti ini ya, itu 1 ekor. Oh ya sahabat-sahabat semua yang selalu menonton video-video saya dari kuliner Sumatera ya, terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya ya, dan terima kasih banyak Anda sudah menontonnya, dan saya doakan semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan teruskan menonton video-video saya ya. Dan video ini pun belum berakhir lagi. Setelah ini ya, ini pun sudah hampir masak. Dan setelah ini masak singgang ayam ini ya, dan saya akan makan bersama nasi kuning. Nah bagaimana keseruannya? Teruskan menonton di channel ini, Kuliner Sumatera. Alhamdulillah akhirnya jadi. Nah gede banget kan? Wah sepertinya ya. Habiskah ini 1 porsi besar seperti ini ya? Ayam sepertinya 1 ekor ya, full. Dan di bawah ini ya adalah nasi kuning, yaitu beras pulut yang saya sudah masak dengan santan, dan saya sudah kasih sedikit kunyit ya untuk warna kuningnya. Oke, saya akan coba ya. Nah, wow, gede banget rasa-rasanya, memang wow. Oke, sekarang ya saya akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba sedikit dulu ya. Bismillah. Memang wow, dan rasanya memang tidak mengecewakan. Walaupun ini adalah kali pertama saya masak seperti ini, ayam singgang, tapi rasanya tidak mengecewakan. Dan ini ya, saya tidak pernah ya melihat ataupun menyaksikan orang memasak secara langsung ya, kecuali dulu waktu kecil-kecil ya, itu pun saya sudah tidak ingat. Dan ini saya belajar dari YouTube. Nah bagaimanakah kira-kira yang akan saya masak? Nah begini begitu semuanya saya pelajari, dan akhirnya alhamdulillah jadi deh. Dan ini ya, saya tidak menyangka kalau hasilnya luar biasa seperti ini. Karena seperti saya bilang tadi ya, ini adalah pertama kali saya masak seperti ini ya. Dan biasanya kalau makan sih sering ya, saya sering makan seperti ini. Tapi kalau masak, memang ini adalah pertama kali, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan ini ya, seperti yang saya makan sekarang. Ayam nih, kita cubit sedikit ya, sebesar ibu jari gitu ya. Kemudian saya campurkan seperti makan nasi dengan nasi kuning ataupun
pulut kuning yang di bawah ya, memang rasanya sangat memukau. Nah, lihat seperti ini kan, saya terbalikkan. Nah, ini adalah bagian punggung ya. Bagian punggung ini sebelum saya masak tadi saya iris sedikit ya dengan pisau ya, kecil-kecil, dan itu membuat rasanya bumbu-bumbunya meresap ke dalam. Seperti saya ambil sekarang ya. Nah, wow, memang luar biasa rasanya. Dan ini boleh dipraktekkan sendiri di rumah ya. Dan saya tidak tipu, rasanya memang luar biasa. Dan seperti yang saya bilang tadi juga, ini adalah pertama kali saya masak ayam singgang seperti ini ya. Dan hasilnya memang luar biasa. Dan bumbu yang saya masukkan tadi tidaklah ya terlalu rumit ataupun ribet ya, karena bumbu yang saya masakkan adalah semua yang ada di kulkas saya ya, dan saya tidak mencari bumbu-bumbu di luar, dan hasilnya memang luar biasa. Dan sepertinya ayam seperti ini ya, satu ekor ini saya tidak boleh habis ke satu ekornya ya, ditambah lagi dengan pulut kuning yang memang dalamnya ya memang mengandung lemak-lemak itu ya, karena ada santan, dan memang juga tidak boleh habis satu piring ini ya. Dan ini akan saya kasih dengan tetangga sebelah nanti ya. Nah, rasanya seperti yang saya bilang tadi, memang sangat luar biasa, di luar dugaan saya ya, karena saya ini adalah pertama kali memasak ayam singgang seperti ini. Tapi alhamdulillah hasilnya memang luar biasa. Nah, lalat aja ya, iri milik saya makan. Dan ini memang luar biasa sedap, memang sabana lama. Karena rasa-rasa beras nasi kuning ya, beras pulut yang nasi kuning tadi, memang ada lemak-lemaknya gitu. Ditambah lagi ayam yang saya sudah masak singgang, masak dengan santan, dikeringkan seperti tadi. Kedua-duanya kalau dicampur memang luar biasa. Nah, ayamnya sangat empuk dan tidak ada bau lain ya selain aroma yang menyengat yang memang menerbitkan selera. Dan ini ya, saya tidak tipu, memang sabana lama. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya, ayam singgang seperti ini kalau di tempat saya di Pasaman Barat, di Sumatera Barat ya, dan ini adalah biasanya dimasak ataupun digunakan dalam acara-acara tertentu yang berkaitan dengan adat istiadat ya, ataupun dalam acara akikah, ataupun tahlilan 7 hari meninggal, ataupun acara-acara lainnya ya. Dan kali ini saya mencoba mempraktekkan sendiri di rumah ya, bagaimanakah cara membuat ayam singgang. Dan seperti yang saya bilang tadi juga, ini adalah pertama kali saya masak seperti ini, dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa, sabana lama. Oke sahabat-sahabat semua, dan sekali lagi ya, jika Anda suka dengan channel saya Kuliner Sumatera, jika Anda suka dengan video-video saya, dan mohon dukungannya ya. Dan mohon sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jika Anda komen-komen yang positif, silahkan ya, insya Allah saya akan respon secepatnya. Dan saya doakan ya, semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya ya. Dan memang seperti yang saya bilang tadi, tidak habis satu ekor full ini ya, dan saya akan kasih ke tetangga sebelah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.